Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam e-commerce dan juga software. Berita kejahatan di e-commerce yang pertama di sini, 3 napi di Madiun dalangi penipuan belanja online, polisi kejar penada barangnya. Kasus ini melibatkan 3 narapidana di Madiun yang mendalangi penipuan belanja online dari dalam penjara dengan mengarahkan penada di luar untuk mengambil keuntungan dari transaksi palsu. Para tersangka menggunakan aplikasi dalam ponsel untuk merekayasa bukti transfer palsu kepada korban. Lalu ada dampaknya dari kasus ini, yaitu yang pertama dampak pada individu. Korban penipuan mengalami kerugian finansial serta stres emosional akibat penipuan. Individu yang tertipu bisa kehilangan uang tanpa mendapatkan barang atau layanan yang dijanjikan. Kepercayaan mereka terhadap transaksi online juga dapat menurun, membuat mereka lebih skeptis untuk belanja online di masa mendatang. Dampak pada perusahaan. Kasus ini dapat merusak reputasi platform e-commerce, terutama jika terjadi di dalam atau melalui platform yang sudah dikenal. Platform yang terlibat bisa kehilangan kepercayaan konsumen jika dianggap tidak mampu melindungi data atau mencegah penipuan di dalam sistemnya. Dampak bagi negara di sini, kasus semacam ini menggarisbawahi kelemahan keamanan digital di Indonesia dan bisa merusak citra negara sebagai ruang aman untuk transaksi digital. Selain itu, penipuan ini menyebabkan transaksi yang seharusnya sah menjadi ilegal dan mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Lalu hubungkan dengan UU ITE-nya di sini. Kita hubungkan dengan UU nomor 19 tahun 2016, di mana terdapat pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Lalu pada pasal 45A ayat 1, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu pada tahun 2024 terjadi perubahan pada pasal tersebut, yaitu pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitaan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Dan pada pasal 45A ayat 1 terjadi perubahan, yaitu setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitaan bohong atau informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu kedua, berita e-commerce yang kedua di sini, kronologi lengkap 51 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. Pada Mei 2022, terjadi kebocoran data 91 juta akun pengguna Tokopedia, di mana informasi seperti nama, email, nomor telepon, dan hash kata sandi dijual di forum gelap dengan harga $5.000. Tokopedia mengakui insiden ini, namun menyatakan bahwa data pembayaran tidak terpengaruh. Perusahaan bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait
untuk menyelidiki masalah tersebut. Lalu di sini kita melihat dampak yang ditimbulkan dari kasus ini. Dampak bagi individu. Yang pertama, bocornya data pribadi dapat menyebabkan pelanggaran privasi pengguna yang terkena dampak. Data yang bocor dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau serangan phishing. Yang kedua, pengguna menjadi kurang yakin untuk melakukan transaksi online karena khawatir data mereka bisa dibocorkan lagi di masa depan. Dampak bagi perusahaan di sini, kasus kebocoran data ini merusak citra Tokopedia sebagai platform e-commerce terpercaya. Kepercayaan konsumen bisa berkurang dan ini berisiko menurunkan jumlah pengguna atau transaksi. Dampak bagi negara di sini, kasus ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap ekosistem ekonomi digital Indonesia. Konsumen dan perusahaan mungkin akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik yang bisa menghambat pertumbuhan sektor digital. Lalu di sini kita melihat dengan undang-undang ITE-nya, yaitu yang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana pasal 26 di sini kita bisa lihat di sini pasal ini menegaskan perlindungan data pribadi dengan syarat bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik hanya bisa digunakan atau dilakukan dengan persetujuan pemilik data. Lalu terjadi perubahan pada pasal ini, yaitu terjadi pada perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 6. Di sini yang tadinya cuma terdapat 2 ayat, terjadi perubahan sehingga terdapat 5 ayat dalam pasal 26. Pasal ini memperkuat implementasi perlindungan data pribadi dengan hak lebih jelas bagi pemilik data. Penegasan bahwa pemilik data memiliki hak untuk meminta penghapusan data pribadi jika sudah tidak relevan atau digunakan secara melanggar hukum. Yang ketiga itu ada penipuan investasi online mengakibatkan kerugian jutaan rupiah. Polisi usut modus operandi pelaku. Oke, baik, kasus ini melibatkan sindikat penipu yang menawarkan investasi palsu melalui platform e-commerce, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Para pelaku menggunakan situs web dan aplikasi palsu untuk menarik korban melakukan transfer dana. Korban akhirnya mengalami kerugian finansial tanpa mendapat imbalan apapun. Baik, ada pun dampak yang ditemukan dari kasus ini. Yang pertama itu ada dampak individu. Korban penipuan mengalami kerugian finansial yang cukup besar serta tekanan emosional akibat merasa ditipu. Mereka kehilangan dana investasi yang sudah disetokan dan kepercayaan terhadap transaksi online menjadi menurun. Beberapa korban bahkan mengalami stres berat akibat kehilangan tabungan mereka. Dampak yang kedua itu bagi perusahaan. Kasus ini merusak reputasi platform e-commerce yang menjadi tempat transaksi karena pelanggan menjadi lebih waspada terhadap investasi yang ditawarkan secara online. Hal ini dapat menyebabkan turunnya penggunaan platform serta mengurangi tingkat kepercayaan terhadap layanan e-commerce di Indonesia. Yang dampak yang berikut itu yaitu untuk negara. Kasus ini juga memperburuk citra Indonesia dalam hal keamanan digital serta berdampak pada sektor ekonomi digital yang bisa kehilangan potensi pajak karena transaksi ilegal yang tidak tercatat. Baik, adapun hubungan Undang-Undang ITE yang terkait dengan kasus tadi yang sudah saya bacakan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 45A ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dengan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana maksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik
atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Yang berikut ada pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana maksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kasus berikut yaitu kasus penipuan diskon palsu di platform e-commerce Indonesia. Pada tahun 2021, beberapa pengguna di Jakarta Pusat menjadi korban penipuan diskon palsu yang dilakukan oleh penjual di platform e-commerce terkenal. Penjual ini mengiklankan produk-produk elektronik seperti smartphone dan laptop dengan potongan harga besar hingga 70%. Namun setelah pengguna melakukan pembayaran, barang tidak pernah dikirim atau barang yang diterima ternyata palsu dan tidak sesuai dengan deskripsi. Alamat palsu yang diberikan penjual: Jalan Tamrin nomor 10 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia. Alamat ini tercantum di halaman profil toko penjual di platform e-commerce. Namun setelah diselidiki, alamat tersebut ternyata tidak terkait dengan penjual yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan korban untuk menghubungi atau melacak penjual. Baik adapun dampak bagi individu, korban kehilangan uang karena membayar produk yang tidak sesuai atau bahkan tidak pernah dikirim. Selain itu, korban merasakan frustasi dan hilangnya kepercayaan terhadap platform e-commerce. Beberapa korban juga mengalami stres emosional akibat sulitnya mengurus pengaduan dan pengembalian dana. Yang kedua itu ada perusahaan. Platform e-commerce tersebut mengalami penurunan reputasi karena pengguna lain menjadi khawatir untuk belanja di sana akibat meningkatnya kasus penipuan. Hal ini berpotensi mengurangi jumlah pengguna aktif dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga itu bagi negara kehilangan potensi penerimaan pajak dari transaksi yang seharusnya terjadi melalui penjual resmi. Selain itu, Citra Indonesia sebagai tempat yang aman untuk transaksi e-commerce terganggu yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor internasional. Adapun hubungan dengan Undang-Undang ITE, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 55 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana maksud pasal 28 ayat 1 dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Yang nomor 2 juga sama seperti nomor 1. Oke, baik, kita akan lanjut lagi. Kali ini untuk bahas tentang berita tentang e-commerce fraud di Indonesia, terutama bagian di pasar bertumpuk dan kecurangan meningkat. Nah, di Indonesia itu selalu menjadi pasar yang menarik bagi pertumbuhan pasar e-commerce dan online shopping. Ini hanya karena memiliki populasi kaum muda yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang sifatnya kuat. Di jumlah pembelian online di Indonesia kian itu bertumbuh setiap tahun bersama dengan pertumbuhan jumlah e-commerce. Tapi meskipun demikian, data digital commerce 360 atau 360 itu menunjukkan bahwa kecurangan fraud yang ada itu terjadi sebanyak 35% dari total transaksi e-commerce-nya. Nah, ini aslinya dikutip dari business.com, itu berdasarkan dari laporan Fraud Management Insight. Persentase fraud sebesar tersebut itu dapat mengurangi kepercayaan dari si konsumen. Nah, kalau dilihat seperti yang tadi itu, kalau secara individu itu dapat merugikan konsumen yang disebabkan oleh e-commerce. Fraud sampai kayak 2,2 miliar rupiah itu jadinya itu kayak dicuri, hilang ya ada. Terus juga bisnis e-commerce sendiri itu berkaitan erat dengan aksi-aksi kecurangan. Kalau melihat dari sisi perusahaan, transaksi palsu dan penyalahgunaan promosi atau diskon menduduki peringkat teratas aksi-aksi kecurangan. Transaksi palsu didefinisikan itu sebagai sebuah aktivitas untuk
memasukkan transaksi untuk meningkatkan reputasi yang perdagangan. Dan modusnya itu dengan membuat sejumlah akun pengguna palsu yang membeli produk di lapak perdagangan online tersebut. Nah, setelah pembelian palsu terjadi, itu pembelian palsu akan memberikan feedback yang sifatnya positif untuk produk dan akun pedagang. Tapi aksi lainnya itu ditemukan di setiap platform marketplace di Indonesia dengan model tipe bisnis C2C atau disingkat saja client to client. Nah, kalau melihat dari sisi negara, itu cita belanja online yang kental dan praktik kecurangan pada negara dapat itu mengakibatkan penduduk negara itu jadinya enggan dalam belanja online di Indonesia. Nah, kalau kita melihatkan dari hubungan dengan undang-undang ITE, mohon maaf kalau misalnya agak sedikit lupa apa singkatannya itu. Di situ sudah terdapat dari satu pasal, yaitu di pasal 9 UU ITE. Nah, di situ berbunyi pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawar. Hukumannya yaitu kalau sifatnya itu dilanggar itu berpotensi pidana di penjara atau denda. Untuk pidana penjara dan dendanya itu mohon maaf apa begini hasilnya itu masih yang belum tahu seberapa banyak dan seberapa lama terutama. Dan bagi itu mari kita lanjut saja ke berita terakhir untuk yang bagian di e-commerce. Nah, ini didapat untuk tentang hoax berbagi-bagi hadiah mencatut perusahaan e-commerce. Nah, sejumlah konten berbagi hadiah yang mencatut nama perusahaan e-commerce itu beredar di media sosial. Ambil contoh seperti kayak kita ini sudah suka sekali e-commerce seperti kayak menggunakan Tokopedia, Shopee, Lazada, apapun yang adanya sifatnya dalam media sosial yang bagian bersangkutan kepada e-commerce. Nah, konten dengan iming-iming berbagi handphone dan uang tunai itu pun sifatnya viral. Satu di antaranya adalah beredaran pesan singkat SMS. Nah, kabar perusahaan e-commerce seperti Shopee yang seperti tadi yang disampaikan saya begini, di Indonesia itu membagikan hadiah ratusan juta rupiah. Nah, contoh pesan singkat tersebut itu disediakan tautan link untuk diisi oleh para pemenang itu mencatut nama Shopee dengan tulisan seperti berikut di sini yang ada di PPT, yaitu tulisan PT Shopee Indonesia bagi rezeki selamat nomor Anda ini resmi meraih hadiah sebesar sekian, yaitu 175 juta dengan kode PIN yang ada di dalam PPT di sini. Dan itu dibilang cek ID Anda di bit.ly info Shopee TBK 959. Nah, seketika itu ditelusuri ada SMS tersebut itu adalah hoax. Nah, pesan seperti itu sering digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat. Nah, kalau kita lanjut untuk melihat dari dampak-dampaknya yang tadi, itu kalau melihat dari sisi individu, dampaknya itu bisa sangat merugikan dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Kalau dalam perusahaan, itu hoax pada perusahaan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari keresahan masyarakat, kerugian finansial, hingga rusaknya reputasi individu dan organisasi. Dan yang terakhir, kalau mengarahkan negara itu ada 3, yaitu yang pertama, ketidakpercayaan terhadap informasi. Ini penyebaran hoax bisa membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap semua sumber informasi, termasuk dari media, pemerintah, dan lembaga resmi. Hal ini dapat mengacaukan kemampuan masyarakat dalam membedakan antara mana yang fakta dan mana yang fiksi. Yang kedua, kebingungan dan kekacauan. Hoax yang beredar dapat menciptakan kebingungan dan kekacauan dalam masyarakat. Orang itu jadi mungkin menjadi tidak jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka ini merespon terhadap situasi tersebut. Dan yang terakhir itu pemborosan waktu dan sumber daya. Nah, orang yang percaya pada hoax tersebut itu mungkin bisa menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk menyebarkan atau menyelidiki informasi yang palsu. Tapi pada akhirnya itu tidak ada nilai
nyata sama sekali. Kalau kita hubungkan ini dengan UU ITE, ini terdapat ada dua. Yang pertama pasal yang ke-28 ayat yang 1. Situ berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kalau dalam ayat yang ketiga itu setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nah, kalau melihat dari hukumannya, jika itu ada pelanggaran dalam ketentuan pasal yang ke-28 ayat yang ketiga dari undang UU yang pertama di tahun sekarang ini, itu berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan sifatnya itu antara dan atau ini jadinya denda sebanyak 1 miliar. Ini aslinya ini akan ada diatur dalam kaitan di pasal yang ke-45A ayat yang ketiga dari UU yang pertama di tahun sekarang ini. Dan oleh karena itu, itulah bagian di mana untuk kita akan sampaikan tentang e-commerce pada sekarang. Berita kejahatan pada software yang pertama di sini, ratusan aplikasi Android terinfeksi malware pencuri dompet kripto. Kasus malware yang menyusup di ratusan aplikasi Android untuk mencuri dompet kripto pengguna mengkhawatirkan, terutama dalam dunia yang semakin bergantung pada aplikasi mobile untuk keuangan dan investasi. Dalam laporan terbaru, ratusan aplikasi Android diduga terinfeksi malware yang secara khusus menargetkan dompet kripto pengguna, memungkinkan pihak ketiga untuk mengakses dan mencuri aset digital. Insiden ini menunjukkan risiko serius pada keamanan data pengguna serta dompet digital yang menimbulkan dampak luas bagi individu, perusahaan, dan negara. Di sini kita dapat lihat dampak yang akan ditimbulkan dari kasus ini pada individu pengguna yang memiliki dompet kripto di perangkat. Mereka berisiko kehilangan aset digitalnya. Malware dapat mencuri saldo kripto yang tidak dapat diganti begitu saja. Yang kedua, malware yang tersimpan di perangkat pengguna juga dapat mencuri informasi pribadi lainnya sehingga menyebabkan pelanggaran privasi dan potensi penipuan lebih lanjut. Yang ketiga, pengguna mungkin menjadi kurang percaya pada aplikasi dan sistem keuangan digital yang mereka gunakan, khususnya bagi mereka yang baru mulai menggunakan dompet kripto. Selanjutnya, dampak pada perusahaan. Pengembangan aplikasi yang terinfeksi malware ini bisa kehilangan kepercayaan dari pengguna, terutama jika mereka dianggap lalai dalam menjaga keamanan aplikasinya. Perusahaan yang menyediakan platform aplikasi atau ekosistem Android mungkin harus meningkatkan standar keamanan, melakukan audit, dan memperbaiki sistem untuk mencegah infeksi malware di masa depan. Dampak bagi negara di sini, insiden ini merusak kepercayaan pada keamanan ekonomi digital di negara tersebut. Terlebih, banyak pengguna di Indonesia yang mengandalkan perangkat Android untuk bertransaksi digital. Negara perlu mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat dalam keamanan aplikasi keuangan dan kripto, agar insiden seperti ini dapat diminimalisasi dan investasi dalam aset digital bisa terlindungi. Lalu Undang-Undang ITE yang terdapat pada kasus ini, yaitu Undang-Undang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
Pada pasal 48 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pada tahun 2000 Undang-Undang ITE 2016 dan 2024 tidak terjadi perubahan pada pasal ini. Yang kedua di sini itu Apple kirim peringatan serangan spyware ke pengguna iPhone di 98 negara. Apple baru-baru ini mengirim peringatan kepada pengguna iPhone di 98 negara terkait risiko serangan spyware yang diduga dikembangkan oleh perusahaan bernama NSO Group, pengembang spyware Pegasus. Spyware ini diketahui bisa mengeksploitasi perangkat tanpa perlu interaksi pengguna atau zero click attack. Dengan menyusut melalui pesan atau aplikasi di iPhone, serangan semacam ini mengancam data pribadi pengguna, termasuk pesan, lokasi, dan data sensitif lainnya. Di sini kita lihat dampak yang ditimbulkan dari kasus ini. Dampak bagi individu, pengguna yang terkena serangan spyware bisa mengalami pelanggaran privasi yang serius karena spyware dapat mengakses pesan, panggilan, dan data pribadi lainnya. Ancaman pengawasan tanpa disadari bisa menimbulkan kekhawatiran dan stres bagi pengguna. Selanjutnya, dampak bagi perusahaan. Sebagai produsen perangkat yang terkenal dengan keamanan tinggi, Apple berisiko kehilangan kepercayaan konsumen jika perangkat mereka dapat diretas dengan mudah oleh spyware pihak ketiga. Apple perlu menginvestigasikan lebih banyak dalam memperkuat sistem keamanan mereka serta menghadapi potensi tuntutan hukum atau investigasi dari pemerintah. Dampak bagi negara dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional jika informasi sensitif dari para tokoh ini bocor. Negara perlu mempertimbangkan kebijakan dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi warga negara dari ancaman cyber seperti spyware. Kita di sini lihat Undang-Undang ITE-nya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Di sini pada pasal 30. Kita bisa lihat di sini pasal 30. Berisi melanggar akses ilegal terhadap sistem elektronik orang lain dapat hukuman pidana penjara paling lama 6-8 tahun atau denda paling banyak 600-800 juta sesuai dengan pasal 46 di sini. Lalu pada pasal 32 ayat 1 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dapat dikenai pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda yang paling banyak 2 miliar rupiah sesuai dengan pasal 48 ayat 1. Yang ketiga itu ada kasus malware ransomware yang menyerang perusahaan melalui software bajakan di Indonesia. Pada tahun 2020, beberapa perusahaan di Indonesia mengalami serangan ransomware yang disebarkan oleh software bajakan. Serangan ini terjadi ketika perusahaan-perusahaan tersebut menginstal software mengelola data versi bajakan yang diunduh dari situs tidak resmi. Software bajakan ini ternyata telah disusupi malware ransomware yang mengunci akses data dan meminta tebusan untuk membuka kembali akses tersebut. Adapun dampak bagi individu, karena menggunakan perangkat yang terinfeksi, menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas karena data pentingnya perusahaan terkunci. Selain itu, mereka juga mengalami kecemasan akibat ancaman kehilangan data yang dalam beberapa kasus merupakan data pribadi dan sensitif.
Yang kedua itu ada bagi perusahaan menjadi korban ransomware mengalami kerugian finansial akibat gangguan operasional dan biaya pemulihan sistem. Beberapa perusahaan bahkan terpaksa membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke data mereka. Hal ini juga merusak reputasi perusahaan karena masalah keamanan dan mengurangi kepercayaan klien. Berikut itu bagi negara, penyebaran ransomware melalui software bajakan mengancam keamanan digital nasional, terutama jika serangan ini menjangkau perusahaan-perusahaan di sektor strategis. Selain itu, negara kehilangan potensi pajak dari software asli yang seharusnya dibeli melalui jalur resmi. Adapun hubungan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 ayat 1, setiap orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan informasi, menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam kasus ini, pelaku yang mendistribusikan software bajakan telah menipu perusahaan untuk mengunduh dan menggunakan software tersebut sehingga terjadi kerugian akibat ransomware. Hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar sesuai dengan pasal 45 ayat 1. 45 ayat 1. Pasal 45 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana maksud dalam pasal 28 ayat 1. Terpidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikut ada kasus keempat, itu ada kasus peretasan data melalui software bajakan di perusahaan Indonesia. Pada tahun 2022, sebuah perusahaan teknologi di Surabaya mengenai peretasan setelah menggunakan software keamanan bajakan. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 25 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Memilih untuk menggunakan software keamanan bajakan dari sumber tidak resmi demi menghemat biaya. Namun software tersebut ternyata mengandung malware yang membuka akses bagi peretasan untuk masuk ke sistem perusahaan. Akibatnya data pribadi karyawan dan pelanggan dicuri dan kemudian diperjualbelikan di pasar gelap. Adapun dampak bagi individu, karyawan dan pelanggan yang datanya dicuri mengalami kerugian karena data pribadi mereka berisiko disalahgunakan untuk kejahatan cyber lainnya, seperti pencurian identitas atau penipuan. Mereka juga kehilangan kepercayaan pada perusahaan yang gagal melindungi data mereka. Yang berikut ada bagi perusahaan harus menanggung kerugian besar karena harus membayar biaya pemulihan sistem perlindungan keamanan tambahan serta potensi tuntutan hukum dari individu yang datanya bocor. Selain itu, reputasi perusahaan tercoreng sehingga kehilangan percaya dari klien dan calon pelanggan. Yang berikut itu ada bagi negara, kejadian ini menimbulkan citra negatif terhadap keamanan digital di Indonesia yang dapat mempengaruhi minat investor asing. Selain itu, negara juga kehilangan potensi pajak dari sumber asli yang seharusnya dibeli melalui distributor resmi. Yang begitu ada hubungan Undang-Undang ITE, sama seperti yang tadi, setiap orang dengan sengaja dan menyebarkan informasi menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen. Hukuman penjara 6 tahun dan atau dengan denda maksimal 1 miliar rupiah. Oke, lanjut lagi. Kali ini saya akan akhirkan di sini dengan kedua lagi berita di bagian software. Nah, untuk yang kali ini saya akan sampaikan tentang yang anak-anak SD di Indonesia kecanduan judi online sampai ngamuk. Streamer game mengaku sengaja mempromosikan situs judi. Nah, di sini dari kasus begini itu kan sejumlah anak usia sekolah dasar ini didiagnosis kecanduan judi online dari konten live streaming pada sebuah streamer game yang secara terang-terang ini mempromosikan situs judi slot. Nah, bocah-bocah itu tersebut itu dibilang sebagai lebih boros, uring-uringan dan tidak bisa tidur maupun makan, menyendiri dan juga performa belajar itu jadinya terganggu. Nah, indikasi yang mengarah pada kecanduan game online ini itu kalau menurut dari dokter spesialis yang menangani anak-anak tersebut di sini. Nah, alih-alih untuk membeli fitur game itu jadinya uang saku pemberian dari orang tua mereka ini digunakan untuk hanya berjudian begini. Nah, jika uang mereka ini jadinya habis terus karena kalah judi, perilaku mereka ini menjadinya tidak terkendali begini. Kalau melihat dari dampak-dampaknya ini yang ada,
Kalau secara individu itu ada 3 di sini. Itu mulai dari sebuah ketergantungan. Nah, judi online ini dapat membuat seseorang itu merasa ingin terus bermain untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan yang lebih besar. Kalau melihat dari kata luar begini, itu sifatnya adalah gambling begitu. Nah, yang lainnya itu yang kedua tentang gangguan kesehatan mental. Judi online itu dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan akibat kekalahan. Jadi bilang saja saya sudah sekian berapa banyak bikin itu saya hilang, saya kalah, itu yang terjadi. Nah, kalau sifatnya stres kronis itu dapat meningkatkan resiko jadinya penyakit jantung begitu. Lanjut saja dengan yang terakhir, yaitu masalah finansial. Judi online dapat menyebabkan seseorang ini mengalami kerugian finansial. Jadi anggap saja jadinya kalah, hilang banyak itu untung atau untung yang sudah disimpan itu yang ada hanya untuk melakukan berjudian begini yang ada, itu bahkan akhirnya itu langsung menjual harta benda di situ. Itu untuk khususnya yang di individu begini. Lanjut saja kepada yang perusahaan. Di dalam perusahaan itu ada 2, yaitu penurunan produktivitas. Judi online dapat menyebabkan penurunan produktivitas di tempat kerja. Terutama ya begini ya, ada sebuah produktivitas yang dihasilkan begini yang ada, itu akan terjadi sebuah penurunan hanya karena dari kasus seperti judi online begini. Terus yang kedua yaitu penurunan pendapatan pajak. Nah, karena sebagian besar platform judi online itu beroperasi di luar negeri, negara-negara kehilangan ini berpotensi pendapatan pajak yang signifikan, seperti carding, yaitu penggunaan kartu kredit curian. Nah, kalau lihat dari sisi negara itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, penurunan pendapatan pajak. Kenapa kadang-kadang sama dengan perusahaan? Tapi jangan salah anggap atau salah lihat. Meskipun kedengaran sama, tapi ada kaitannya berbeda. Terutama yang di negara, kalau penurunan pendapatan pajak itu kalau judi online dalam menurunkan pendapatan pajak saja dari negara. Kalau perusahaan itu mengarah ke produktivitas. Kalau negara ya pajak negara saja. Itu perbedaannya kalau dalam penurunan pendapatan pajak saja. Lanjut ke yang kedua, peningkatan kriminalitas. Judi online dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, seperti kayak mencuri atau menipu hanya untuk demi mendapatkan uang untuk bermain saja dalam permainan judi. Terus yang ketiga, kerusakan nilai moral. Nah, judi online dapat merusak nilai-nilai moral dan agama, seperti kayak kejujuran, amanah, dan rasa syukur. Dan yang terakhir yaitu pengurangan pendapatan lokal. Oleh karena judi online itu sifatnya akan berdampak untuk mengurangi pendapatan lokal. Gini, kalau kita kaitkan saja dengan hubungan UU ITE, itu terdapat di pasal yang ke-27 ayat yang kedua dari UU ITE tahun ini. Di situ berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik, dan sekali lagi dan atau dokumen elektronik ini yang memiliki muatan dalam perjudian. Pelanggarannya kalau itu dari ketentuan pasal yang ke-28 ayat yang kedua Undang-Undang ITE tahun ini, itu berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau ini diikuti denda paling banyak 10 miliar. Ini sebagaimana dari apa yang diatur dalam pasal yang ke-45 ayat yang ketiga di UU ITE tahun ini. Hampir kedengaran seperti yang tadi di e-commerce, tapi ini mengarah di sisi perjudian.
Lanjut saja dengan yang kasus terakhir di software yang diambil, yaitu tentang pinjol ilegal WA blast ancaman ke seluruh kontak HP. Dengan kaitan saya harus lapor siapa. Nah, berita ini berisi pengalaman seseorang yang menjadi korban teror oleh pinjaman online atau disebut pinjol yang sifatnya ilegal. Nah, meskipun tidak pernah benar-benar meminjam dana dari aplikasi tersebut, ya pesanan pinjol ilegal di konteks WA itu menunjukkan banyak ancaman yang dapat menghilangkan data pribadi jika tidak dapat dihindari maupun diatasi secara hati-hati. Kalau kita melihat dari dampaknya secara individu begini, korban teror ini mengakibatkan orang atau kelompok orang jadi merasa dirinya tidak aman dan dalam kondisi rasa takut atau bila saja traumatis. Nah, selain berakibat pada orang atau kelompok orang begini, bahkan dapat berdampak atau berakibat pada kehidupan ekonomi, sosial dan kedaulatan dari suatu negara. Kalau kita melihat dari perusahaan, teror online atau kita bisa bilang saja kejahatan cyber atau dalam bahasa Inggris cybercrime itu dapat berdampak buruk bagi perusahaan. Di antaranya itu dari merusak data dan informasi pribadi, menghancurkan aktivitas ekonomi dan bisnis, serta juga mengganggu layanan. Kalau menurut dari negara, dampaknya itu tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik atau kehilangan nyawa, tapi juga berpengaruh dalam terhadap stabilitas psikologis dan koherensi sosial. Dampak ini menciptakan rasa takut, kecemasan, dan juga perubahan perilaku yang sifatnya signifikan di kalangan masyarakat. Itulah dampaknya dari kasus ini. Kalau kita hubungkan dengan undang dari UU ITE, kalau melihat ini ada dua, terutama UU ITE nomor yang ke-11 tahun yang 2008 pasal ke-9 itu berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Yang kedua itu di pasal yang ke-29 UU ITE tahun ini yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti. Hukumannya itu kalau bagi pelaku teror online yang sifatnya itu untuk menakut-nakuti orang lain dan menggunakan merupakan dari pidana, nanti itu akan terjadi pidana penjara paling lama ya 4 tahun. Terus juga diikuti dan atau hukuman paling banyak denda 750 juta rupiah. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.